Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua dan selamat memasuki Lebaran, hari Lebaran yang kedua. Sebelum itu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yeskiel 36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Yeskiel 36 ayat yang ke-26 sampai dengan 29 dengan judul perikop pembaharuan Israel. Begini firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu pada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan, menerapkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Selamat hari Lebaran bagi teman-teman kaum muslim. Oke, pemberitaan firman Tuhan kita terambil pada Yeskiel. Nah, tema yang pada saat ini yang bisa saya angkat dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 29 adalah pembaharuan hidup. Sekali lagi, temanya adalah pembaharuan hidup. Apa sih yang dimaksud dengan pembaharuan hidup? Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang dari Yeskiel 36 ayat 26 sampai 29. Tetapi sebelumnya saya mempunyai sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang anak. Dia itu terkenal dengan sangat baik kepada orang tuanya. Dia sangat turut kepada orang tuanya. Dia sangat, waktu kecil ya, dia sangat turut kepada orang tuanya. Dia sangat sayang kepada orang tuanya. Apa yang disuruh oleh orang tuanya, dia laksanakan. Tetapi waktu demi waktu berjalan dengan sangat cepat. Anak ini yang kita bisa sebut saja bernama dengan namanya adalah Tono. Tono ini sudah memasuki yang namanya masa jenjang SMP. Nah, kita tahu bahwasanya masa jenjang SMP adalah masa-masa di mana seorang anak itu sudah mengalami yang namanya pubertas, begitu. Masa-masa sudah mau menuju remaja tingkat tinggi. Nah, ketika Tono bersekolah, dia sangat rajin juga dalam belajar, mengikuti kelas juga sampai rajin begitu, sampai dia benar-benar pokoknya dialah anak yang menurut sama orang tua dan juga selalu fokus kepada belajar. Nah, tetapi pada suatu ketika di saat dia sudah SMP, teman-temannya datang kepada Tono. Selesai dari kelas, teman-temannya bilang begini, "Tono, kamu kan orang baik. Ayo dong sekali-sekali kita ikut-ikut seperti apa dong, kayak ikut geng motor, tawuran, merokok, vape dan segala macam." Nah, Tono langsung bilang, "Itu kan perbuatan jahat. Kan kalian lihat aku orangnya anak baik. Gak mungkin dong aku mengikuti apa yang kalian suruh, apa yang kalian bilang itu kan gak mungkin aku ikuti. Yang ada nanti kan aku kena marah sama orang tua aku," begitu. Nah, dan aku juga takut kalau kasus ini sampai terdengar di sekolah nanti, dan orang tuaku pasti marah kepada aku, begitu. Nah, teman-teman Tono itu langsung bilang, "Kamu ini so baik banget, alim banget, polos banget. Ayo dong sekali-sekali ikut begituan gitu. Masa orang-orang polos begini, masa gak pernah begituan, ikut-ikut begituan." Nah, ketika beberapa menit kemudian, berpikirlah dulu Tono, ikut gak ya. Nah,
Tanpa berlama-lama lagi, dia bertarik nafas. Dia tidak memikirkan lagi, dan dia tidak memikirkan lagi yang dulunya dia adalah orang baik juga. Dan tiba-tiba dia memasuki dunia jahat, dan dia langsung bilang begini kepada temannya, ya baik, aku ikuti kalian, aku siap menerima konsekuensi. Nah, dari sini saja kita bisa melihat dari Tono yang awalnya dari dunia baik berpindah kepada dunia orang jahat. Nah, ketika Tono memasuki apa yang tadi yang dimasuki, merokok, ya, dan segala macamnya, tawuran dan segala macamnya, geng motor, dia merasa kesenangan. Wah, jadi orang jahat atau orang yang sangat bandel itu enak ya teman-teman. Aku jadi ke depannya mau jadi orang baik, jadi orang jahat lah, malas jadi orang baik terus gitu. Nah, ketika dia pulang ke rumah karena sudah selesai melakukan hal-hal yang nakal, orang tuanya datang. Tapi tiba-tiba Tono ini datang ke rumah itu dengan sore hari begitu. Karena kita tahu bahwasannya Tono itu biasanya pulang sekolah langsung pulang siangnya begitu. Tetapi di sini Tono pulang sore menuju malam. Nah, orang tuanya nanya, wah, Tono udah pulang lama banget kamu pulang nak. Nah, dengan alasan Tono bilang, gini pak, tadi aku ada les tambahan, padahal tidak ada. Ya kan? Dia hanya bilang, wah gini ada tadi mah ada les tambahan begitu. Jadi aku harus ikut les tambahan biar jadi nambah-nambah wawasan begitu apa. Nah gitu. Mama papanya bilang, wah, oh bagus deh gitu. Ya udah, kalau nggak terjadi apa-apa ya kan. Yang penting kamu baik-baik di sekolah ya kan, nggak ada bandel, nggak ada apa-apa ya kan. Nah, keesokan harinya begitu juga selalu terus menerus Tono lakukan bersama teman-temannya, dan hal-hal baik yang dia lakukan sudah dia tinggalkan, dan dia sekarang sudah memasuki dunia jahat tersebut. Nah, suatu ketika Tono melakukan yang namanya pembegalan, tawuran dan segala macamnya, begitu orang tuanya lihat, wah, dari kejauhan, wah, ini kayaknya anak kita ini, apa gitu. Mamanya bilang kepada bapaknya, wah, kayaknya itu si Tono deh. Lah, iya kah? Kata bapaknya. Oh, enggak dong, enggak mungkin. Tapi itu Pak tengok, lihat, itu kan orang teman-temannya Tono. Itu kan teman-temannya Tono melakukan kayak pembegalan gitu, dan dibawa lari ke polisi. Tapi Tono juga ada seperti dilihat juga dibawa polisi. Papanya bilang, bukan Tono itu, mungkin teman-temannya. Tono kan anak bayi, nggak mungkin dia ikut-ikutan begitu, kata papanya. Nah, kemudian setelah mereka sampai di rumah, mama papanya terdengarlah ada telepon dari gurunya bilang, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu, apakah benar ini dengan orang tuanya Tono? Iya benar Ibu. Kenapa? Begini Ibu, sekolah mendengar bahwasannya Tono dan teman-temannya telah ditangkap polisi. Sontak ibunya mendengar kaget. Yang benar Ibu, padahal kan Tono bilang bahwasanya tadi pagi dia hanya kelas, terus nanti siangnya dia pulang. Tapi memang dia sekarang ini sampai sekarang malam ini dia belum pulang juga. Apakah ini benar? Begitu. Nah, ibunya bilang lagi ke papanya, Pak. Dia sambil membisukan suaranya dulu. Nah, ketika datang papanya, ada apa ma? Ini anak kita, kata ibu gurunya, Tono udah kena tangkap polisi. Hah? Masa? Iya, Tono kena tangkap polisi. Gara-gara apa? Karena gara-gara hal yang dia menjamret dan tawuran. Nah, mungkin yang mama lihat tadi Pak itu adalah si Tono dan teman-temannya. Nah, setelah itu dihidupkan lagi. Halo Ibu. Nah, bagaimana sekarang keadaan Tono begitu? Dan dia sekarang lagi di kantor polisi. Untuk kalau mau lebih jelasnya lagi, Ibu kita bersama-sama datang ke polisi untuk supaya meminta keterangan dari Tono apakah dan teman-temannya begitu. Nah, keesokan harinya ditutuplah telepon. Keesokan harinya mama, papa dan guru tersebut datang ke kantor polisi dan menjumpai Tono dan teman-temannya. Tetapi di sini kita akan mau ngambil sisi si Tononya saja. Nah, mamanya bilang, Tono, apa yang telah kamu perbuat? Kenapa kamu seperti ini nak? Kamu kenapa seperti ini nak? Kamu menjadi orang jahat, padahal kamu itu dulunya orang baik. Tapi kenapa kamu menjadi ditangkap polisi? Apa yang telah kamu perbuat nak?
Mama papanya sedih, sambil sedih begitu. Tono langsung jujur, maafkan aku Ma, Pa. Aku telah ikut terjerumus oleh teman-temanku Ma, Pa. Itu memasuki dunia jahat. Aku kan sudah besar begitu. Aku kan pengen sekali-sekali mengikuti dunia orang luar begitu, orang-orang yang melakukan kejahatan begitu. Tapi kan dijawab langsung mamanya. Tapi kan itu hal yang sangat tidak baik anakku. Kenapa kamu harus melakukan seperti ini? Begitu. Kamu kan orangnya baik, tapi kenapa kamu harus memasuki dunia orang jahat? Tawuran dan segala macam. Toh kamu sekarang kan udah masuk kantor polisi. Mama nggak tahu lagi nih. Pak, Bapak juga nggak tahu lagi. Dan pada akhirnya karena karena Tono dan teman-temannya ditangkap polisi karena melakukan itu, mereka langsung dibuat oleh gurunya itu diskorsing selama beberapa bulan untuk tidak mengikuti pembelajaran. Nah, di sela-sela pembelajaran, di sela-sela di penjara itu, Tono mau berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan, apa yang telah aku perbuat ini adalah hal yang salah. Biarlah aku Tuhan untuk kembali kepada tangan Tuhan. Biarlah aku menjadi orang baik lagi kembali kepada Tuhan. Dan seturut untuk mendengar perintah Tuhan saja dan kembali untuk turut kepada orang tuaku saja. Setelah beberapa bulan kemudian, Tono dibebaskan. Teman-temannya yang lain belum, karena mereka melakukan hal yang lebih jahat lagi. Nah, sebelumnya Tono dibebaskan. Pada akhirnya mama papanya peluk Tono. Wah, anakku udah bebas. Nah, dari situ, dari ketika Tono keluar dari penjara, Tono sudah belajar. Maaf Pak, aku janji aku tidak akan melakukan hal ini lagi. Aku janji tidak akan melakukan hal keji seperti ini lagi. Aku tidak mau melakukan hal kejahatan lagi. Aku mau fokus kepada belajar. Aku mau fokus untuk hanya mendengarkan firman Tuhan. Fokus untuk nurut kepada Tuhan. Hormat kepada orang tua saja dan tidak mau melakukan kejahatan lagi. Dan betul, setelah apa yang diucapkan dari Tono itu, dia benar-benar menepati janjinya. Ke depannya dia, hari-hari berikutnya, dia tetap fokus belajar, tetap menjalani hari-hari seperti biasa, menjadi orang baik, membantu sana sini, fokus pada belajar, dan pada akhirnya dia masuki kampus favoritnya dengan baik. Nah, ilustrasi dari Tono ini bisa kita pelajari juga dengan seperti pada ayat Yeskiel ini, kitab Yeskiel 36 ini, 36 sorry. Nah, di mana Yesus mau membaharui Israel, bangsanya sendiri. Kan kita tahu bahwasanya Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan tahu bahwasanya ketika Israel sudah dibebaskan dari tanah penjajahan, tetapi mereka melakukan dosa dan mereka dibuang oleh Tuhan ke dalam tanah pembuangan. Karena Tuhan tahu bahwasanya mereka melakukan dosa. Tuhan memberikan mereka kesempatan sekali lagi, yaitu dengan cara adalah Tuhan mau supaya mereka itu berbalik kepada Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu supaya balik kepada Tuhan. Jelaskan dikatakan di ayat 26 adalah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, dari sini Tuhan mau, bukan hanya kepada bangsa Israel dan kepada diri kita sendiri, agar kita itu mengalami pembaharuan hati yang baru. Tinggalkanlah hati yang lama yang kita melakukan dosa, kita tinggalkanlah itu semua. Tetapi Tuhan mau hidup kita itu mau diperbaharui oleh Tuhan. Tetapi konteksnya di sini adalah bangsa Israel, dan begitu juga kita sebagai manusia. Apakah kita mau menjadikan diri kita untuk diperbaharui oleh Allah? Nah, itu kembali kepada jawaban diri kita masing-masing. Tetapi saya mengajak hiduplah dalam pembaruan oleh Allah itu sendiri. Nah, sehingga Roh Tuhan yang diberikan Tuhan akan tetap tinggal di dalam kita. Siapa sih yang tidak mau hidup diperbarui oleh Tuhan? Kalau ada orang yang tidak mau diperbarui oleh Tuhan, pertanyaan, itu manusia atau tidak? Berarti dia mau tetap tinggal di dalam dosa dan tetap tinggal di dalam kejatuhan dosa itu dan tidak mau berubah oleh kemauan imannya sendiri. Oleh sebab itu, teman-teman, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau menetapkan kita sebagai anak-anaknya itu untuk kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel, bangsa satu-satunya umat pilihan Tuhan. Tuhan mau bangsa pilihannya itu untuk berbalik kepada Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak mau menghukum mereka lagi. Tuhan tidak mau mereka melakukan dosa, kejahatan dan sebagainya.
Tuhan mau agar mereka kembali ke tanah Israel. Tanah Israel begitu. Agar mereka juga tetap hidup di dalam Tuhan dan jangan lagi melakukan dosa. Dengan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan mereka gandum. Kan pada ayat yang ke-29, Tuhan akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak akan lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Nah, mendatangkan kelaparan atasmu apa dimaksud demikian? Karena Tuhan dulunya kan pernah membuat musibah kepada bangsa Israel untuk merasakan lapar yang luar biasa. Begitu, dan sehingga Tuhan menguji apakah mereka menyimpan bahan pokok sebelumnya sebelum Tuhan menimbulkan atau memunculkan masalah, yaitu membuat mereka kelaparan. Nah, tetapi di sini Tuhan mau mereka tidak mau lagi Tuhan mau bangsa Israel tidak tersiksa lagi. Tuhan mau hati dan perbuatan bangsa Israel umatnya hidup di dalam pembaharuan Tuhan. Dan begitulah juga dengan kepada diri kita semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hiduplah kita di dalam pembaharuan Tuhan. Jangan lagi kita melakukan dosa. Tetaplah tinggal oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau berubah oleh karena kemauan kita sendiri. Tetapi barang siapapun yang tidak mau berubah, biarlah dia tetap jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau barang siapa yang mau melakukan pembaharuan hidup, ketika awalnya dia melakukan dosa dan dia mau melakukan pembaharuan hidup, Tuhan akan memperbaharui hidupnya dan tidak akan lagi menjerumuskannya dan menjatuhkannya lagi ke dalam dosa, dan seluruh hidupnya dari atas kepala sampai ujung kaki diperbarui oleh Tuhan. Dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau dosa kita itu jangan lagi kita lakukan. Hiduplah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan hidup kita diperbaharui olehnya setiap hari. Siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan bicaralah dan jawablah pada dirimu dan katakanlah kepada dirimu, aku mau tinggal di dalam Tuhan. Aku mau Tuhan pakai sebagai alatnya. Aku mau tinggal di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan aku dijauhkan dari musibah, aku dijauhkan dari tantangan hidup yang berat, beban yang berat. Karena bersama Tuhan hidup ini terasa lebih ringan. Waktu demi waktu bersama Tuhan itu sungguh sangat mengasihkan. Kalau kita bersama Tuhan, hidup kita lebih bermakna. Karena kan ada lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, sepenggal dari lagu hidup ini adalah kesempatan memberikan arti kepada kita semua, bahwasanya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk supaya hidup kita diperbarui oleh firman-Nya dan diperbarui oleh kuasa kasih setia-Nya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam pembaruan Tuhan. Jangan lagi melakukan dosa, jangan lagi mencaci maki, jangan lagi membuli, jangan lagi menuduh dengan sembarangan, tetapi hapuskanlah dan tinggalkanlah itu semua. Dan marilah kita bersama kembali kepada jalan Tuhan, agar hidup dan hati iman kita diperbarui oleh kehendak Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.